Assalamualaikum, berjumpa kembali bersama teknisi HP pemula ya. Di tangan saya sudah ada handphone Realme C2 ya, dimana handphone ini katanya mati total ya. Kayak kita langsung coba saja melakukan pengecekan di bagian tegangan ya. Memang untuk Realme C2 ini sudah sangat sering sekali mengalami kasus yang serupa ya, baik mati total, sinyal hilang ataupun rusak pada bagian MMC ya. Saya sendiri sudah beberapa kali untuk mengupload ya untuk jenis-jenis kerusakan pada Realme C2 seperti ini ya. Kayak untuk Realme C2 ini masih keadaan segel ya. Kita akan langkah pertama, kita akan coba melakukan tes tegangan terlebih dahulu ya, yaitu dengan menggunakan power supply seperti ini ya. Kita coba akan tes menggunakan tegangan ya. Gimana tegangannya ya? Kita coba tekan tombol power seperti ini ya. Oke ya, kita coba lihat di power supply ya, tegangannya seperti apa. Ya, ternyata dia naik sampai 0,1 ya, kemudian dia tegangannya gantung seperti ini ya. Ya, yaitu tegangannya gantung ya. Oke ya, untuk prediksi awal ini saya memvonis di bagian MMC ya. Seperti ketahui, biasanya untuk tegangan-tegangan gantung kayak seperti ini biasanya terletak di bagian MMC-nya yang bermasalah ya. Memang untuk Realme C2 ini sudah sangat sering terjadi, terutama di bagian MMC ya, yaitu biasanya dia connect di MTK drivernya saja ya, atau MediaTek-nya, ataupun tegangan gantung seperti ini ya. Oke, kita percepat saja ya. Mungkin saya akan mengambil langkah-langkah terpentingnya saja ya. Ini khusus yang bagi belum paham dan belum tahu saja ya, untuk sesama pemula. Oke, untuk mesin ini masih segel, dan kita akan coba mengetesnya di bagian MMC saja ya. Saya akan membukanya atau mengangkat MMC-nya terlebih dahulu, dan saya akan coba mengetesnya ya. Jadi untuk tahap ini kita harus memahami ya jenis-jenis tegangan ya, yaitu tegangan IC power, tegangan MMC, ataupun tegangan CPU ya. Dan bisa juga tegangan short ya. Kalau short itu biasanya sudah gampang dideteksi ya. Jadi begitu masuk tegangan power supply, dia langsung bunyi biasanya. Untuk tegangan ini sendiri, ini tegangan menurut saya ini tegangan MMC ya, yaitu tegangannya gantung di 0,1 ampere ya. Saya akan langsung saja mengangkat di bagian MMC-nya. Kita coba buang penutup kalengnya terlebih dahulu ya. Ini karena kita akan melakukan proses pencongkelan MMC ya. Ya, kita buang seperti ini ya, biar kita dapat melakukan proses pencongkelan MMC-nya ya. Oke, kita sedikit lagi kita percepat saja ya untuk melakukan untuk pembuangan kalengnya ya. Oke ya, kita akan coba angkat di bagian MMC-nya ya. Ini sengaja saya tidak percepat atau saya tidak skip untuk pengangkatannya. Barangkali untuk teman-teman teknisi ada yang belum tahu ya untuk cara pengangkatan MMC Realme C2 ini ya. Karena untuk MMC ini sendiri dia dilem putih ya, jadi kita harus perlu berhati-hati ya. Kayak pertama kita siapkan plat tipis seperti ini, seperti biasa ya.
dan kita wajib bersihkan dahulu pinggir-pinggirnya ya. Kita bersihkan dahulu untuk pinggir-pinggirnya supaya kutu-kutu atau kapasitornya tidak terangkat pada saat kita mencongkelnya ya. Untuk Realme C2 ini lemnya tidak begitu kuat seperti Oppo ya, jadi tidak begitu sulit menurut saya ya. Karena tidak sekeras dan sekuat HP-HP Oppo ya yang PCB-nya hitam, biasanya itu rawan sekali ya. Di samping rawan itu biasanya gampang putus jalur ataupun melembung di bagian PCB-nya. Hal yang terpenting kita harus mengingat di bagian kutu-kutu ya atau kapasitor-kapasitor di bagian sekeliling IC MMC ini ya. Karena kita tidak tahu ya pada saat kita mengangkat bisa jadi atau bisa juga kapasitornya ikut terangkat. Jadi kita harus mengingat-ingat di bagian letak dan posisi kutu-kutunya ataupun kapasitor di sebelah MMC-nya ya. Oke, kita bersihkan seperti ini ya, tipis-tipis untuk di bagian pinggirnya supaya gampang. Untuk blower saya menggunakan panas 3,1 dan angin 2 ya. Dan saya menggunakan blower Quick 857 ya, yaitu yang blower ori harganya kurang lebih sekitar untuk saat ini mungkin sekitar 9,5-an. Oke, kita langsung saja akan melakukan proses pengangkatan ya. Nah, seperti ini ya, kita siapkan plat tipis untuk melakukan pencongkelan ya. Ini kita akan sengaja saya tidak percepat, siapa tahu ada yang belum tahu cara pengangkatannya supaya tidak terjadinya kegagalan ya atau putus jalur di bagian kaki-kaki MMC ya. Oke, kita tutupin di bagian CPU seperti ini ya untuk menahan panas supaya tidak melebar kemana-mana panasnya. Dan tidak lupa kita harus kasih fluk supaya untuk biar gampang terbuka ya. Kita kasih fluk seperti ini ya. Ini sengaja tidak saya percepat ya, buat para teman-teman sesama teknisi biar ada gambaran ya, atau biar ada gambaran pada saat membuka atau mencongkel MMC yang dilem seperti ini ya. Yang penting posisi blower tidak di satu titik ya, dia harus digoyang-goyangkan seperti ini ya. Itu bertujuan supaya PCB-nya tidak melembung ya. Jadi tidak bisa harus jangan di satu titik saja ya untuk blower seperti ini ya. Jika di satu titik nanti PCB-nya bisa melembung ya. Jadi kita goyang-goyangkan seperti ini ya. Dan kita harus benar-benar feeling ya antara panas dan anginnya supaya pada saat kita mencongkelnya itu jalur tidak akan putus ataupun ke bawah ya. Oke, kita panaskan seperti ini ya. Kita panaskan. Ini diperlukan memang skill individu ya, karena supaya tidak terjadinya kegagalan ya. Ya, kita mulai melakukan proses pencongkelan ya. Blowernya digoyang-goyangkan ya lur, supaya tidak putus jalur dan hasilnya pun panasnya biar merata ya. Ya, seperti ini ya lur. Kita langsung angkat saja MMC-nya ya. Ya, seperti ini ya. Kayaknya jalurnya aman sentosa ya, dan hanya kapasitornya yang terangkat.
dan kita wajib untuk membenarkan ya atau memasangkan kembali pada semula ya. Ini seperti ini ya, untuk kapasitornya dia biasanya include terangkat ya, tapi kita nanti akan kita balikan seperti ini. Kita pasangkan kembali ya untuk kapasitornya yang terangkat tadi. Untuk Realme C2 ini saya rasa tidak cukup kuat untuk lem MMC nya ya, karena dia walaupun lem hitam itu dia tidak melekat seperti pada PCB hitam ya. Dia PCB nya putih, hijau ya, jadi lemnya tidak terlalu kuat ya. Biasanya kalau lemnya yang kuat itu biasanya yang PCB nya itu hitam, dia melekat sekali untuk lemnya ya. Jadi untuk PCB Realme C2 ini tidak terlalu kuat, jadi kita tidak boleh terlalu kepanasan ya. Oke ya, nanti kita bersihkan untuk di bagian PCB nya lah, ini gampang. Oke, kita lanjut ke PC ya. Untuk MMC saya menggunakan MMC merek Skynex juga ya, yaitu berkapasitas 3/32 ya. Untuk bawaannya 2/32, saya akan mengganti di 3/32 ya. Untuk langkah pertama kita erase dan format terlebih dahulu ya, dan tidak lupa kita mengecek kesehatannya ya. Ya, untuk kesehatannya 0/10% ya, yaitu masih sangat layak sekali untuk melakukan penggantian. Untuk MMC bawaannya tadi saya tidak perlihatkan ya, karena untuk MMC bawaannya sudah tidak bisa terbaca, jadi saya langsung melakukan penggantian saja ya, yaitu ternyata benar ya untuk pengecekan di tegangan gantung 0,1 di bagian MMC yang bermasalah. Ya, kita akan melakukan write full dump seperti ini ya. Ini saya juga sudah sering melakukan beberapa kali dan hasilnya pun dia langsung hidup. Dan mungkin untuk proses pengisian datanya akan saya percepat ya lur. Ini anggap saja isi file full dump ini MMC nya tidak memakai file backupan ya. Ini saya melakukan file full dump ini dan nantinya akan tidak ada email ya, atau emailnya nol ya. Tetapi tidak masalah, walaupun emailnya nol itu dia masih ada sinyal ya, masih kebaca ya. Oke, setelah ini kita langsung ke factory image ya, yang setelah kita memasukkan boot 1, boot 2 dan XST, kita langsung ke factory image, dan ini tinggal kita scroll begini ya, kita pindahkan saja satu persatu ya. Ya, ini kita pindahkan satu persatu, saya skip saja ya. Ini untuk pemindahannya mungkin rada lama dan saya persingkat saja. Untuk melakukan proses pengisian data ini kurang lebih memakan waktu sekitar 10 menitan lah. Ini saya skip, mungkin akan saya percepat ya. Ini anggap saja sudah selesai ya untuk pengisian datanya ya. Oke ya, setelah selesai melakukan pengisian datanya, kita langsung pasang saja di PCB nya ya.
Ini sudah saya ratakan untuk posisi PCB ya, bagian MMC-nya, dan saya sudah bersihkan ya. Untuk membersihkan tidak terlalu sulit ya, karena untuk lemnya tidak melekat sekali di PCB-nya ya. Lain dengan handphone Oppo seperti Oppo F9, F7 maupun Oppo A7 ya. Ya, kita akan lanjut saja pasang ya. Ini saya percepat untuk menyingkat waktu ya. Kita blower ya, kita goyang sedikit biar lebih maksimal melakukan pemasangannya ya. Ya, kita tinggal digoyang-goyang saja seperti ini. Oke, kita tunggu dingin ya setelah melakukan pemasangan ya. Oke, ini sudah saya dinginkan kurang lebih 5 menit dan kita akan lanjut melakukan pemasangan ya. Oke ya, ini yang kita ganti tadi ya. Untuk MMC ini tidak wajib clear RPMB ya. Jadi untuk MMC yang masih terkunci pun bisa ya, karena untuk berchipset ini, handphone ini adalah berchipset MTK ya. Jadi tidak perlu clear RPMB pun bisa ya. Ini saya ganti dengan RAM 3/32 ya, karena untuk penggantian 2/32 lagi nggak ada ya, saya ganti ke RAM 3/32 ya. Oke, kita lanjut dengan pengetesan ya. Kita hidupkan. Ini kayaknya kurang nempel ya di bagian on off-nya karena dia belum dibaut. Oke, sudah hidup ya. Kita mungkin akan melakukan proses di skip saja ya, atau dipercepat saja biar memangkas waktu ya, karena untuk nunggu hidup ini lumayan lama ya, sekitar 3 menit, jadi kita percepat saja. Kayak kita percepat saja untuk di bagian ini. Kayak sudah hidup. Kita masuk ke reset saja ya di bagian seperti biasa di Oppo ya, yaitu bintang pagar 813 ya, untuk mempercepat ya. Oke, kita tunggu sebentar ya. Ya, sudah hidup ya. Kita akan mengecek di bagian IMEI-nya ya, yang sudah pasti kosong ya, atau IMEI 0 ya. Oke, kita coba cek di bagian versi pita dasar apakah dia ada ya. Biasanya sih dia sudah ada ya. Ya, sudah muncul ya lur. Ya, nih ya, kita kasih RAM 3/32 ya untuk penggantinya. Oke, kita akan coba tes menggunakan kartu, dan tentunya jika memang kondisinya IC sinyalnya masih benar, maka akan langsung terbaca ya. Oke, kita tunggu sebentar ya. Oke, sudah muncul ya bagian sinyalnya, dan sudah dipastikan sudah normal ya. Oke, mungkin hanya ini video kali ini, semoga dapat bermanfaat ya. Tentunya untuk sesama pemula yang baru belajar main angkat pasang MMC ya. Oke, demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.